Ctrl plus Shift plus S ini ya. Oke, lanjut Ctrl plus F. Oke, jadi fungsinya itu mencetak dokumen atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman Akmar Channel Official, pada kesempatan ini saya dapat berbagi lagi tutorial Excel ya. Jadi saya akan membahas tuntas 78 shortcut keyword Microsoft Excel, wajib diketahui ya. Bagi teman-teman yang bekerja di kantor, di sekolah dan lain-lain, jadi perlu juga kita pahami beberapa shortcut keyword Microsoft Excel ini, karena bisa juga membantu kita dalam melaksanakan tugas kita secara cepat ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan tool, jadi kita hanya bisa memanfaatkan keyword yang ada di laptop atau komputer kita. Oke, baik, sebelum kita mulai silakan di like and subscribe dulu video ini supaya saya bersemangat dalam membuat video menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Yang teman-teman perlu ketahui bahwa hampir semua orang menggunakan Microsoft Excel untuk berbagai kepentingan dokumen di dunia kerja modern. Tetapi banyak dari kita mungkin yang tidak menggunakan secara efisien dan cepat. Maka dari itu, untuk membantu teman-teman bekerja lebih cepat dengan software ini atau Microsoft Excel ini, kami telah mengumpulkan 78 shortcut keyword Excel terbaik yang wajib teman-teman ketahui ya. Shortcut keyboard atau tombol pintasan Excel sudah pasti dapat meningkatkan kecepatan teman-teman bekerja. Namun seringkali sulit untuk mengingat hotkey ini, terutama jika teman-teman secara teratur beralih antara versi Office terbaru, misalnya dari Office 2010 ke Office 2009, tentunya ada beberapa shortcut yang berubah. Ya, jadi ada yang Office versi lama, kemudian sampai dengan versi baru itu, kemungkinan ada saja yang berubah keywordnya, begitu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi yang pertama itu shortcut keyword Excel, dokumen dan worksheet ya. Oke, jadi shortcutnya misalnya Ctrl N, Ctrl plus N, jadi membuat file baru atau new file. Kemudian Ctrl O atau Ctrl plus O, membuka file Excel atau open file. Nah, jadi jika teman-teman sudah membuat file yang lain, jadi bisa teman-teman tinggal Ctrl O, kemudian cari file yang sudah dibuat. Nah, jadi bisa menggunakan keyword Ctrl O ya. Kemudian lanjut Ctrl S ya, atau Ctrl plus S. Jadi fungsinya itu menyiapkan dokumen ya. Kemudian Ctrl plus Shift plus S, save dokumen dengan nama baru. Oke, jadi misalnya teman-teman sudah membuat dokumen baru dengan nama yang sudah dibuatkan, disimpan di komputernya, kemudian ingin lagi menyimpan ulang dengan nama yang berbeda, jadi teman-teman bisa menggunakan Ctrl plus Shift plus S ini ya. Oke, lanjut Ctrl plus F. Oke, jadi fungsinya itu mencetak dokumen atau merin dokumen. Jadi teman-teman tidak perlu klik file kemudian cari print atau print preview. Jadi dengan keyword ini kita bisa langsung memerintah aplikasi Excel ini untuk memerin dokumen itu hanya dengan menekan Ctrl plus F seperti itu ya. Oke.
Kemudian Ctrl plus F2, jadi preview sebelum print. Nah, jadi kita bisa preview sebelum kita print dokumen itu, kita melihat apakah sudah benar kita print atau belum pas. Jadi bisa kita tekan di keyword laptop atau komputer teman-teman itu dengan Ctrl plus F2 gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian Shift plus F11. Jadi fungsinya membuat worksheet baru. Oke, jadi ini tinggal teman-teman buat tekan di keywordnya itu Shift plus F11 ya. Jadi worksheet baru yang kebuka menjadi ganda di laptopnya itu atau komputernya. Kemudian Ctrl plus Pitch Up. Nah, ini next worksheet. Jadi kita akan beralih ke worksheet selanjutnya begitu ya. Control Tab. Nah, ini Control Tab ini fungsinya adalah untuk ya tutup di sini ya teman-teman, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi di sini ada Control plus Shift plus Tab juga. Jadi previous workbook. Nah, kita bisa melihat workbook berapa yang kita buka misalnya. Misalnya ada 3, jadi kita bisa secara cepat untuk melihatnya dengan hanya Ctrl Shift plus Tab saja gitu. Hanya bukan kita menggunakan mouse cari misalnya gitu. Kita hanya memanfaatkan keyword Ctrl plus Shift plus Tab itu. Oke, lanjut. Pengaturan data. Nah, ini sangat penting sekali. Yang kedua adalah keyword pengaturan data. Jadi shortcutnya itu misalnya ada Ctrl C, duplikat data. Jadi teman-teman bisa mengcopy data misalnya kalimat di worksheetnya, atau misalnya teman mengcopy data-data misalnya data keuangan misalnya, tinggal drag copy kemudian Ctrl C seperti itu ya. Kemudian Ctrl X. Nah, ini untuk mengekat. Jadi teman-teman fungsinya Ctrl X ini ketika teman-teman blok datanya kemudian menekan Ctrl plus X di komputernya, maka data yang teman-teman Ctrl X itu akan berpindah atau hilang dari tempatnya. Kemudian dipaste ya. Jadi Ctrl V. Nah, pastenya ini untuk menempel ke worksheet yang diinginkan. Kemudian ada Ctrl plus Alt plus P, jadi paste spesial. Nah, jadi ini yang sering biasa kita pakai itu paste yang di atas ya. Jadi jarang sekali kita menggunakan paste spesial. Gitu. Jadi fungsinya paste spesial ini, misalnya teman-teman mengcopy data dari internet. Jadi biasanya kalau kita paste itu berantakan ya. Jadi tidak sesuai kita inginkan. Jadi bisa kita menggunakan paste spesial ini menggunakan Ctrl Alt plus P ya. Oke, kemudian Ctrl plus Z. Nah, Ctrl plus Z ini jadi bisa kita membatalkan kinerja kita, maksudnya kita sudah mengetik kemudian salah atau bukan yang sesuai kita ketik, jadi bisa kita undo, bisa kita kembalikan dengan cara Ctrl Z. Kemudian Ctrl redo ya, jadi kebalikan dari Ctrl undo ya, Ctrl Z. Kemudian Ctrl V F ya, V, Ctrl F itu pin. Jadi misalnya banyak data di Excelnya, kemudian misalnya mau cari data namanya siapa, bisa teman-teman Ctrl F kemudian ketik namanya, kemudian replace atau previous dan sebagainya. Jadi ada nanti pilihan-pilihannya. Kemudian Ctrl Shift plus F4. Nah, ini pin previous, jadi otomatis dia akan mengarah set fokus pada pin previousnya. Ini untuk mencari atau men-sort data-data yang kita mau cari begitu ya. Kemudian ada Shift plus F4. Nah, ini next, pin next. Nah, jadi bisa teman-teman setelah tekan misalnya Ctrl Shift plus F4,
Jadi untuk next untuk mencari short data-data yang sama misalnya dengan kita ketik itu bisa hanya memanfaatkan keyword dengan shift plus F4 begitu ya. Dan ada Ctrl plus H. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya navigasi workbook ya. Jadi navigasi workbook juga ada keywordnya teman-teman. Jadi misalnya tanda panah, shortcut tanda panah fungsinya geser satu sel ke kiri, ke kanan, ke atas atau bawah ya. Jadi misalnya teman-teman sudah mengaktifkan kursornya pada lembar kerja Microsoft Excel, jadi teman-teman bisa mengarahkan menggeser mouse-nya ke sel-sel yang lain tanpa kita menggunakan mouse. Untuk mengarahkan atau memfokuskan ke tempat yang lain, selnya bisa menggunakan tanda panah kiri kanan atau atas bawahnya pada laptop atau komputernya. Kemudian pitch up, scroll ke atas satu layar. Ya, jadi misalnya kita sudah ke bawah begitu ya, datanya kita ke bawah baca-baca misalnya, kemudian kita ingin kembali lagi ke pitch up atau ke paling atas layar. Jadi kita memanfaatkan dengan menekan pitch up pada komputer atau laptopnya di keywordnya ya teman-teman. Oke, kemudian ada pitch down. Jadi kebalikan dari yang tadi ya, kebalikan dari pitch up ini. Di pitch down itu fungsinya untuk scroll ke bawah satu layar gitu. Jadi dari ujung ke atas kemudian ke ujung ke bawah. Dari pitch up-nya itu dari ujung ke atas ke bawah begitu ya. Jadi bukan ke tengah sedikit-sedikit. Nah, kemudian selanjutnya ada LT plus pitch up. Nah, ini fungsinya scroll ke samping kanan satu layar. Jadi samping kiri kanan ya, ke samping kanan. Kemudian LT pitch down plus pitch down itu scroll ke samping kiri atau satu layar. Ya, sama ya. Kemudian Ctrl plus N. Jadi move ke sel terakhir. Ya, move ke sel terakhir. Ya, tinggal kita Ctrl N saja ya. Kemudian Ctrl plus Home, move ke sel awal. Ya, misalnya A1 gitu ya. Oke, selanjutnya Ctrl plus F1 menampilkan atau menyembunyikan ribbon. Nah, itu fungsinya ribbon itu maksudnya tool-tool yang tampil di header atau atas lembar kerja Excel ya. Oke, kemudian ALT. Jadi ALT ini fungsinya menampilkan shortcut untuk ribbon. Jadi ketika teman-teman sudah buka Microsoft Excel-nya, kemudian menekan ALT, jadi muncul nanti ada seperti titel, judul ya, sudah ada di misalnya di home-nya, sudah ada di sana muncul nanti di atas kecil. Di atas kecil itu akan menginformasikan bahwa kita bisa menekan ini, membuka ini, menekan ribbon-ribbon yang lainnya semuanya sudah keluar ya. Ketika teman-teman sudah tekan ALT. Kemudian ada Control Backspace. Oke, tinggal dipraktikkan saja teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada selecting cell. Oke, selecting cell. Jadi shortcutnya misalnya teman-teman tekan di komputernya itu Ctrl plus G. Jadi teman-teman akan diarahkan ke fungsi, misalnya fungsinya go to. Jadi mau kemana misalnya kan. Tinggal diperhatikan saja. Nah, kemudian Ctrl plus A. Jadi fungsinya select all. Jadi misalnya teman-teman mau copy semua di lembar kerjanya, datanya semuanya bisa teman-teman Ctrl A saja, jadi keblok semuanya ya. Jadi misalnya mau copy semuanya, tinggal Ctrl A, klik Ctrl plus C, dan sebagainya. Kemudian Ctrl plus Pitch, select kolom. Nah, jadi kolom ini ya seperti tabel. Kita ingin buat tabel kolom-kolomnya berapa, tinggal kita sesuaikan desain-desainnya gitu. Oke, kemudian Shift plus Pick, ada select row. Nah, dia akan memfokus kita untuk memilih row pada sel lembar kerja Microsoft Excel. Begitu ya.
Oke, kemudian masih pada selecting cell ya. Jadi shift plus tanda panah. Nah, jadi ketika teman-teman tekan shift pada komputernya, kemudian jangan diklik plusnya ya, hanya langsung saja tekan shift, shift kemudian tanda panah begitu. Jadi expect select cell ya. Jadi seperti itu. Kemudian jika teman-teman klik Ctrl plus Shift plus tanda panah, jadi fungsinya expand selection full cell. Nah, jadi tinggal dipraktikkan. Nah, kemudian shortcut selanjutnya itu F8. Oke, jadi F8 ini fungsinya toggle selection extend mode. Jadi kita akan memilih mode extendnya nanti di sana. Jadi kita perlukan seperti apa, tinggal kita tekan F8 saja. Kemudian Shift plus 8 toggle selection and mode. Nah, di sini hampir sama dengan F8 ya. Jadi ya kita lebih spesialnya kita mau tekan Shift plus F8-nya. Nah, sekarang selanjutnya Ctrl plus Shift plus O. Jadi fungsinya hanya select cell yang memiliki command. Nah, jadi command ini bisa kita masukkan pada sel-sel yang ada pada lembar kerja Microsoft Excel. Jadi mana yang punya command itu, ketika kita tekan Ctrl plus Shift plus O itu, dia akan hanya fokus pada command-command yang ada selnya, command-command yang sudah kita insert selnya, itu ya. Oke, selanjutnya ada Shift plus Pitch Up. Nah, jadi tinggal dipraktikkan, nanti ada informasi, jadi insya Allah teman-teman bisa pahami ya. Kemudian Shift plus Pitch Down. Nah, jadi fungsinya expand selection full screen ke bawah. Ya, jadi layarnya akan full ke bawah dan bisa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi tidak ada sheet lagi di bawahnya, jadi full ke bawah. Gitu. Oke teman-teman, kita lanjut pada editing data cell. Nah, ini lebih penting lagi. Kita menggunakan shortcut-nya. Jadi ada di sana untuk editing data cell ini, shortcutnya misalnya enter nih. Kita tekan enter, fungsinya ubah data dan pindah ke sel ke bawah. Jadi biasanya di Excel itu kita mengetik di kolom ya, di kolom misalnya selnya, kemudian kalau kita tidak enter berarti kita masih fokus pada sel tersebut dan belum berubah datanya gitu ya. Nanti ketika kita enter kita akan ke bawah sel yang sudah kita ketik di atas begitu ya. Ya, semoga teman-teman paham, tinggal praktik saja di komputernya. Kemudian Shift plus Enter. Jadi fungsinya ubah data dan pindah ke sel ke atas. Begitu misalnya tadi data yang sudah kita ketik pada sel yang pertama atau awal itu, kita ingin kembali lagi misalnya mengubah data tersebut, jadi tinggal kita Shift Enter. Jadi kembali lagi di data terakhir kita edit, begitu ya. Kemudian tab. Jadi biasa tab itu berada pada kiri ya, pada kiri laptop kita atau komputer kita di keywordnya. Jadi fungsinya ubah data dan pindah ke sel ke kanan. Nah, jadi tab itu hanya mengarahkan pointer ke kanan ya, ke kanan. Misalnya kita ke A1 misalnya, kita ketik enter dia akan ke kanan, berpindah sel begitu. Kemudian Shift plus Tab. Jadi fungsinya ubah data pindah sel ke kiri. Nah, jadi tabnya itu ke kanan, kemudian kita tambah lagi dengan adanya Shift, kemudian Tab plus Tab. Jadi dia akan kembali lagi ke kiri, set fokusnya ke selnya. Kemudian Shift plus F2. Jadi fungsinya memberikan command ke dalam sel. Nah, jadi fungsinya command ini misalnya teman-teman membuat satu data tapi secara ringkas, tidak misalnya panjang penjelasannya dan sebagainya, bisa teman-teman taruh command ya. Jadi nanti muncul sejenis notepad
tulis notepad ya. Jadi bisa teman klik, bisa teman masukkan kalimat panjang dan sebagainya. Tuh. Kemudian Ctrl plus K. Jadi fungsinya memberikan hyperlink ke dalam sel. Nah, ini juga penting, misalnya kita banyak sheet-nya ya pada Microsoft Excel. Kita misalnya memiliki sheet 10 misalnya. Jadi kita tidak perlu memanfaatkan kursor saja, mouse saja untuk berpindah ke sel-sel yang lainnya. Kita bisa memanfaatkan keywordnya Ctrl K, kemudian kita buatkan link mau kemana, ke misalnya ke set 2, set 3 dan seterusnya. Gitu. Lanjut ke Ctrl plus titik koma ya, Ctrl plus titik koma. Fungsinya menyisipkan tanggal hari ini. Nah, ini secara default now ya. Hari ini, detik ini itu tanggalnya kesimpan pada sel Microsoft Excel ini ya. Misalnya di A1 kita tekan Ctrl plus titik 2 kemudian enter, titik koma kemudian enter, maka langsung otomatis tanggal itu masuk kepada sel tersebut hari ini ya. Oke, Ctrl plus Shift plus titik koma itu menyisipkan jam saat ini. Nah, misalnya teman-teman ingin mengetik jam hari ini, tidak perlu mencari keyword ketik gitu ya, hanya dengan tekan shortcutnya Ctrl Shift plus titik koma, maka tampil jam ya. Oke, kemudian Ctrl plus D, duplikat data dari sel di atas. Nah, ini fungsinya blok dulu datanya, kemudian Ctrl D, begitu menjadi duplikat. Persis sama dengan Ctrl C, namun ini kita tidak perlu Ctrl C, Ctrl T, kita tidak perlu mengcopy dulu kemudian kita paste untuk menggunakan data. Namun ini sangat ya. Namun ini sangat simpel, tinggal Ctrl C saja, dia langsung duplikat datanya begitu. Oke, langsung ke Ctrl plus R. Ctrl plus R fungsinya duplikat data dari sel kiri. Nah, itu kalau kita kepengen menduplikat datanya dari kiri, kita pakai Ctrl plus R. Nah, kalau maunya dari ke atas misalnya, jadi kita pakai Ctrl plus D. Nah, kemudian selanjut Ctrl plus petik, tanda petik kecil ya di atas itu. Fungsinya menampilkan formula di semua sel. Menampilkan formula di semua sel. Biasanya kan kalau kita sudah ngeblok, kita blok dulu datanya, kemudian kita buat namanya di kolom taskbar di atas itu dia masuk ke formula ya. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk melihat atau menampilkan formula tersebut dengan hanya tekan Ctrl plus tanda petik ya. Oke. Sekarang lanjut ke ALT plus sama dengan. Nah, ini fungsinya auto zoom select cell. Nah, jadi kita tidak perlu mengketik zoom, jadi ini hanya auto langsung. Kalau kita ingin menjumlahkan data semuanya secara total, tekan zoom kemudian select data cell begitu ya. Kemudian ALT enter. Fungsinya baris paragraf baru dalam sel. Nah, itu fungsinya teman-teman ya. Saya kira itu jelasannya. Kemudian sel plus I, italic. Jadi kita pengen kalimat atau data yang kita ketik itu jadi desainnya miring ya, fontnya miring, bisa kita tempatkan dengan Ctrl plus I. Kemudian juga kita ingin membuat dia bergaris bawah teksnya, bisa kita manfaatkan dengan Ctrl plus U di keywordnya. Oke. Untuk editing data cell mungkin keywordnya seperti ini ya, semoga membantu. Oke, kita lanjut pada keyword lainnya. Oke, selanjutnya formatting cell. Oke, jadi formatting cell ini memiliki beberapa keyword. Misalnya kita pakai keyword plus shift plus ini ya, min kayak ini. Kemudian fungsinya itu mengubah format sel menjadi general. Nah, jadi
Ini general, ini biasa kita pakai untuk mengetik data biasa ya, tanpa heading-heading yang besar itu format selnya. Oke, lanjut. Kontrol plus shift plus tanda dolar plus dolar ya. Kontrol plus shift plus dolar fungsinya mengubah format sel menjadi currency. Nah, jadi ini kita bisa untuk mengubah value data keuangan ya. Misalnya kita mengetik berapa miliar, berapa juta misalnya, bisa kita klik selnya, aktifkan, kemudian bisa kontrol shift plus dolar untuk mengubah format sel menjadi currency ya, keuangan maksudnya. Dan lanjut kontrol plus shift plus persen. Ya, ini fungsinya mengubah format sel menjadi percentage. Jadi ada titik-titiknya begitu, persennya di sana. Oh, bisa kita manfaatkan kontrol ini ya. Kemudian kontrol plus shift plus simbol kayak ini ya, kayak piramida itu, fungsinya mengubah format sel menjadi scientific ya, scientific begitu. Kemudian kontrol plus shift plus tanda pagar fungsinya mengatur format sel sebagai date. Jadi sel misalnya kita blok semuanya, kemudian kita kontrol shift plus pagar, itu berarti selnya sudah menyimpan data date ya, data tanggal. Jadi kita menulis tanggal misalnya secara manual, kemudian enter, otomatis dia akan merubah tanggal, format tanggal sesuai dengan di komputernya. Oke, lanjut. Kontrol plus shift plus add ya. Ini bacaannya add begitu. Jadi fungsinya mengatur format sel sebagai time, sebagai waktu. Bisa kita atur, bisa kita simpan sel itu yang berformatnya sebagai waktu ya. Oke, kontrol shift plus tanda seru. Ya, ini tanda seru ya. Oke, fungsinya mengatur format sel sebagai angka. Itu ya. Sebagai angka selnya. Jadi dia bisa mendeteksi mana angka dan mana teksnya. Jadi misalnya angka berarti value-nya benar. Kalau misalnya kita ketik kalimat dan di format yang sudah kita kontrol shift plus tanda seru itu, maka dia akan beda ya. Kemudian kontrol plus shift plus done ya, simbol done. Kemudian fungsinya border select regions. Oke, itu dia ya. Dengan kontrol plus shift plus underscore. Jadi fungsinya menghapus border. Jadi ketika teman-teman sudah membuat border atau table, jadi bisa memanfaatkan kalau pengen menghapus bordernya dengan kontrol plus shift plus underscore. Jadi itu penjelasan formatting selnya teman-teman. Oke, semoga dipahami. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke formatting baris dan kolom. Oke, jadi beberapa shortcut, ada 4 shortcutnya dan fungsinya. Kemudian jika teman-teman tekan maksud saya, di komputernya kontrol plus shift plus tanda kurung plus kemudian tanda tutup kurung. Jadi fungsinya itu insert rows kolom, shift cell down, kemudian shift cell right. Nah, jadi ada beberapa pilihan di sana. Jika teman-teman pengen menambah kolom, kemudian shift cell kolom, kemudian ada shift cell right. Jadi mau menambah ke kanan atau ke bawah atau ke samping, bisa dengan menekan kontrol plus shift plus buka kurung plus tutup kurung begitu. Oke, shortcut yang kedua itu ada kontrol plus delete. Jadi kontrol plus delete ini menghapus row, columns, shift cell down, kemudian shift cell right. Jadi itu nanti ada pilihannya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan kebutuhannya, mau menghapus yang mana saja, tuh ya. Oke, ALT plus shift plus panah kanan, jadi fungsinya select dan membuat grup.
Jadi bisa kita pilih grup, kemudian bisa kita membuat grup baru begitu. Kemudian alt plus shift plus panah kiri itu melakukan ungroup. Jadi jika kita sudah membuat grup pada selnya, kemudian kita ingin ungroup, kita ingin batalkan grup yang sudah kita buat, itu bisa kita pakai keyword yang ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke shortcut Excel, cut, filter, dan pivot ya. Oke, ada beberapa di sini shortcutnya. Jadi kita bisa memanfaatkan keyword alt plus F1, itu fungsinya membuat cut ya, membuat cut. Jadi langsung muncul sesuai dengan kita inginkan. Nanti ada beberapa pilihannya atau desain-desain yang kita perlukan begitu. Kemudian selanjutnya F11. Jadi membuat cut di new sheet. Jadi ada lembar kerja baru, setnya, kemudian kita bisa memanfaatkan F11 untuk membuat cut. Oke. Kemudian selanjutnya ada keyword control plus shift plus L. Jadi fungsinya itu auto filter. Jadi kita bisa memfilter data, berapa banyak data secara otomatis tanpa ada nanti list menu yang kita buka, klik. Jadi dia akan auto filter. Jadi dia langsung men-sort filter data yang ada di Excel tersebut ya. Kemudian shortcut selanjutnya yaitu alt plus panah bawah. Jadi fungsinya menampilkan filter, pilihan filter atau insert filter. Jadi filter itu banyak pilihannya, kita butuhkan yang mana saja filter untuk misalnya dari data sel 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Oke, kontrol plus T. Selanjutnya kontrol plus T, fungsinya itu insert tabel ya. Ya, jadi ini insert tabel. Kontrol T ya. Kemudian alt lebih dari ini anunya apa namanya, tombol lebih dari ya. Kemudian D lebih dari F, itu fungsinya masukkan pivot table wizard. Nah, itu fungsinya teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau bahas pada kesempatan ini. Ini bisa teman-teman praktikkan di rumah, praktikkan langsung di komputernya mengenai 78 keyword Microsoft Excel. Jadi semoga bisa teman-teman manfaatkan keyword ini dan mempercepat kinerja teman-teman ya. Oke teman-teman, kami minta dukungannya untuk like dan subscribe channel ini. Semoga kami tetap bersemangat dalam membuat video menarik lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.